Tuh, seperti itu. Jadi di dalam koordinat ekuator ini kita mengenal istilah aksensio rekta dan juga deklinasi. Seperti halnya kalau kita tahu ya Dek, ya Naya, koordinat kartesius itu apa namanya, mengenal sumbu X dan sumbu Y. Nah, untuk menentukan suatu titik koordinat kartesius X dan Y. Betul ya Naya? Nah, tapi kalau koordinat ekuator itu kita mengenal istilah aksensio rekta, mengenal istilah deklinasi. Ya, jadi dua ini lah, aksensio rekta dan deklinasi. Nah, sebentar lah, saya carikan dulu. Kita coba Bapak cari datanya dulu ya, Naya. Saya lebih paham aksensio rekta itu apa, deklinasi itu apa. Nah, ini apa ya? Koordinat ekuator. Oke. Nah, lagi dibuka ini slide-nya. Nah, slide-nya belum. Nah, udah kelihatan lah koordinat ekuator itu. Jadi koordinat ekuator itu, nah itu kita mengenal deklinasi. Aksensio rekta itu adalah panjang busur yang dihitung dari titik Aries ya pada lingkaran ekuator langit sampai ke titik kaki dengan arah penelusuran ke arah timur atau anti jarum jam ya. Rentangnya antara 0 sampai dengan 360 derajat. Deklinasi panjang busur dari titik kaki pada lingkaran ekuator langit ke arah kutub langit sampai ke benda. Kita cek satu nih, nah ini tadi kalau untuk horizontal kan kita mengenal istilah azimut, tuh ya, mengenal istilah azimut. Terus kita juga mengenal istilah ketinggian, altitude untuk horizontal. Kita ulang kembali tentang horizontal. Sekarang kita beralih ke koordinat ekuator. Nah, di sini ada lingkaran horizontal nih, nak. Nah, lingkaran horizontal yang ini, tuh. Kemudian kita tulis utara, barat, ya kan, timur, selatan, timur. Nah, ya jadi di horizontal itu ada namanya
kemudian untuk ini ada tanda nih. Nah, ini sebagai pengamat dia, bintang pengamat. Ya. Bintang pengamat di sini kalau misalnya 30 derajat lintang selatan, maka garis ya, garis ini nih, garis yang menghubungkan antara KLS dan KLU ya, itu naik ke atas. Ya. Misalnya contoh nih, nah, lintang pengamatnya 40 lintang selatan ya, lintang selatan. Maka dia naik ke atas nih, naik ke atas. Lalu kita buat garis, ya, namanya garis yang menghubungkan antara KLS dan KLU. Lalu garis ini tegak lurus, nah, tegak lurus. Nah, kita buat lingkaran. Nah, lingkaran ini namanya ekuator langit. Namanya ekuator langit. Nah, ya, paham ya? Nah, jadi kita lihat dulu ini lintang pengamatnya ada di mana, apakah ada di selatan ataukah ada di utara. Kalau diketahui lintangnya itu misalnya 40 derajat lintang selatan, ya, maka untuk membuat garis KLS dan KLU itu naik di sini, nah, sepanjang 40 derajat. Oke, naik sepanjang 40 derajat, kemudian kita buat garis yang menghubungkan antara KLS dan KLU. Kita buat garis 90 derajat dari sini ke sini, 90 derajat. Ya, 90 derajat. Kemudian kita buat bidangnya. Kita buat bidangnya. Nah, bidang inilah yang dinamakan bidang ekuator langit. Ya, dinamakan bidang ekuator langit. Bintang, ini bintang, itu terletak di sini. Nah, misalnya bintangnya ada di sini. Maka kita proyeksikan. Bintang ini kita proyeksikan nih, nah, ke sini. Nah, kita proyeksikan ke sini. Ke ekuator langit. Jadi bintangnya kita proyeksikan ke ekuator langit. Ya, bisa dipahami, nah? Nah, inilah yang dinamakan deklinasi. Ya, itu yang dinamakan deklinasi. Oke. Jadi kita sudah mengenal istilah deklinasi. Ya. Kalau bintangnya ada di sini, maka kita proyeksikan bintang tersebut ke ekuator langit. Maka ini nih, garis ini diberi nama deklinasi. Ya. Ada kita mengenal istilah bintang titik ya. Ini ada bintang Aries. Nah, bintang Aries. Nah, ini sebagai patokan ya untuk menentukan aksesore untuk menentukan itu, nah. Paham ya? Ambil contoh. Nah, tadi, nah ini kita hubungkan ke sini, itu namanya deklinasi. Oke. Kita lihat gambarnya lagi nih, nah. Nah, bisa saja ya, bisa saja kondisinya itu ya. Nah, ini KLS nih, lintang pengamat tuh, lintang pengamat misalnya berada di 30 derajat lintang selatan. Maka dia naik, nah. Nah, naik ke atas tujuannya adalah untuk menentukan garis
yang menghubungkan antara KRS sampai dengan KLU. Tujuan itu. Setelah kita dapat garis yang menghubungkan antara KLS dan KLU, kemudian kita bisa menggambarkan bidang ekuator. Nah, kita bisa menggambarkan bidang ekuator, yaitu tegak lurus nih, nah, seperti ini. Tuh. Baru kita tarik nih garis. Garis ini adalah garis diameter. Ya, diameter dari lingkaran ekuator. Tuh, ya, dari lingkaran ekuator. Paham, nak? Kemudian jika bintangnya ada di sini, ya, maka bintang ini kita proyeksikan ke ekuator, ya, ke bidang ekuator. Nah, ini sudutnya berapa nih? Nah, sudut ini berapa? Deklinasinya berapa? Oke? Nah, jadi itulah istilah deklinasi. Ya. Kita ambil contoh nih, nah, soal. Ya, kita ambil contoh soal. Ini untuk bidang horizontal. Contoh bidang horizontal. Ya, ini 45 derajat azimutnya. Ya, azimut bintang. Nah, maka untuk azimutnya adalah yang ini, nah. Tuh. Dari titik utara sampai dengan ini bintangnya, ya. Ini bintangnya, kemudian kita proyeksikan ke garis horizontal, kita proyeksikan ke garis horizontal. Nah, inilah azimutnya. Ini ketinggiannya, ya. Bisa dipahami, nak? Jadi ini untuk yang horizontal kalian sudah hafal betul, ya. Maaf kalau Bapak ulang-ulang lagi sedikit biar tidak lupa. Yang kedua, nah ini untuk bidang ekuator, ya. Diketahui deklinasi bintangnya adalah 30 derajat. Ada RA-nya 70 derajat. Nah, ini koordinat ekuatornya ini, ya, deklinasi sama RA. Ibaratnya X, Y. Tapi di sini kalau untuk ekuator itu namanya deklinasi dan RA dari suatu bintang. Kalau kita gambarkan di sini, ini deklinasinya. Nah, tuh deklinasinya. Lalu di sebelah sini. Ini berapa? 30 derajat. 30 derajat. Tuh. Ya, oke. Kita lihat lagi. RA sun. Nah, RA sun ini itu ditarik dari, ya. Jadi RA sun ini didapat dari ini. Titik Aries nih. Tuh, titik Ariesnya ada di sini. Lalu kita hubungkan ke bintang yang kita proyeksikan ke ekuator. Nah, nih bintang yang kita proyeksikan ke ekuator di sebelah sini. Nah, kalau dari sini ke sini kita lihat tuh dari timur ke sini itu 90 derajat. 90 derajat. Tapi karena proyeksinya ini ada di sebelah sini, maka RA-nya, ya, RA bintangnya adalah 70 derajat, itu dari sini lah. Dari sini ke sini. Kira-kira kalau nggak sampai sini 90 berarti ini 70-nya sebelah sini. Nah, itu caranya. Oke, bisa dipahami, nak?
ya. Oke, nanti ya kita keluar dulu nih, kita stop share. Nah, biar cek Bapak carikan lagi sebentar, biar lebih paham lagi ya, Naya. Carikan lagi, biar lebih paham itu tentang ekuator. Nah, ini ada contoh soal. Nah, Bapak buka videonya nah ya, biar kalian bisa mendengar apa namanya cara menggambar bintang, letak bintang secara koordinat ekuator. Ya, jadi Bapak setelkan videonya supaya kalian bisa menggambarkan. Gimana videonya sudah kelihatan belum, Nak? Halo? Udah ya? Oke, nih. Bapak setel videonya ya, Naya. Oke. Kita dari dia nih. Habis itu of course horizon. Jadi horizon jangan lupa yang paling kiri adalah utara, yang paling kanan adalah selatan. Nah, habis itu kita pakai data dari lintangnya. Lintang itu biasanya simbolnya kayak gini. Nah, lintang ini akan mempengaruhi posisi dari kata R sama KS atau lintangnya 45 derajat. Ini posisi dari KL kalau di utara pasti KL itu ya, mungkin KL di sini. Di utara boleh. Jika ada tempatan kanan berarti KL. Kalau utara yang kiri malah KL. Karena lintangnya itu adalah 45,4. Baik, maka dari utara ke KL itu naik sebesar 40. Karena dia bintang utara. Kalau bintang selatan berarti KL-nya di atas ke atas. Ini karena sebenarnya makanya utara KL sama dengan selatan KL. Cuma bedanya kalau satu ke atas, satunya ke bawah. Sama-sama teman-teman juga harus menggambar arahnya dulu. Posisi dari bintang kanan. Arahnya itu ada di mana? Nah, acara itu hanya 3 jam 25 menit. 3 jam. Ingat ya, 1 jam itu sama dengan 15 derajat. Teman-teman mungkin agak sulit membayangkan jam, 3 jam. 3 jam itu berapa mungkin sulit? Nah, bisa teman-teman ubah 3 jam. 3 jam 25 menit itu berarti untuk mengubah derajat itu tinggal dikalikan dengan 15. Nah, kita kan itu 15. Hasilnya adalah 51 derajat 15 menit. Ada dari meridian ke koeksi dan sini dan ini harus di ekuator. Ini ekuator. Itu ekuator langit karena dia tegak lurus nih guys. Kan ekuator langit ini tegak lurus ya terhadap UKF ini. Hanya kan 51 derajat. Nah dari meridian ke horizon barat ini barat dari sini ke sini itu 90 derajat guys. Ya, dari meridian ke timur itu juga 90 derajat. Ini memang kelihatan ya sedikit karena sebenarnya 90 derajat. Jadi teman-teman wajib hafal nih dari sini ke sini itu pasti 90 derajat. Ingat itu hanya ada di. Nah berarti 51 derajat itu gimana? Itu udah tinggal kita kira aja 51 derajat itu gimana? Kalau dari sini ke horizon barat itu adalah 590 derajat, maka 51 derajat itu ada di daerah sini. Dari tadi dari meridian ke arah barat sudah definisinya dari sini. Ini adalah proyeksi dari akar nanti ekuator. Itu definisi. Definisinya adalah minus 57 derajat. Jadi teman-teman buat garis nih, garis lingkaran besar ya. KFU terus habis itu proyeksi bintang